الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه في الدارين آمين. Wa ardon, ya. Dan dari jihad melebarnya nih, pantulan, tamis dia. Sekarang dari segi melebarnya itu muka. Ma baina udhunaini, sesuatu yang ada di antara dua kuping. Ini watan namanya, dari kuping. Ya, dari kuping kanan, dari kuping kiri. Wa yajibu ghaslu sya'ril wajhi, dan wajib membasuh rambut di muka. Pokoknya kalau ada rambut di muka itu wajib dibasuh. Nah, jadi orang perlu tahu tentang batasan-batasan mukanya. Kalau manjang dari bawah ke atas, atas ke bawah. Lebarnya dari sepentil kuping kanan ke kuping kiri. Ya. Dulu ada cerita tuh ya, Syekh Muhammad Abdul tuh waktu dia ke Irak gitu ya. Yang ke Irak. Ada disambut sama ulama-ulama Irak. Nah, ada seorang ulama nggak nyambut dia. Dan yang nggak nyambut. Yang ketemu tuh di satu acara itu. Maaf saya nggak nyambut, tuan saya katanya. Karena saya lagi sibuk menjelaskan secara rinci kepada jamaah cara wudhu yang benar. Ini kan muka dari mana ke mana, lebarnya, panjangnya. Saya ajarin tuh. Maaf saya nggak bisa nyambut itu. Rupanya saya mau aku tersinggung dia. Ngapain ngurusin muka? Ini kan orang semua tahu mukanya kayak apa. Ngomongnya gitu. Orang tahu mukanya di mana, orang tahu, nggak usah diajarin, tahu sendiri dia. Padahal faktanya orang kan wudhu sembarangan. Lagi ibu tuh kalau wudhu bilang. Ya kan, kalau kita kontrol tuh, ya kagak bener tuh ibu wudhunya. Ya enggak? Belecetan wudhunya kagak sempurna. Muka-mukanya tuh batasannya dia enggak basuh. Nah, jadi mesti dipelajarin tuh muka tuh. Min hudbin, daripada bulu mata. Wahajibin alis. Wasyaribin misai. Misai. Misai itu bahasa Indonesia itu kumis, syarib. Wa anfaqatin, anfaq. Anak jenggot nih, anfaq nih. Lo tuh ngaji ngomong seperti hadam. Dia nyebutnya anak jenggot ya. Jadi bahasa beliau tuh anak jenggot. Jenggot lebat itu namanya anfaq. Waleh yatin jenggot di atas dagu, janggut. Apa jenggot? Wahia mana bata ala zakani. Sesuatu bulu yang tumbuh di atas dagu, atas janggut nih. Dagu sini. Ya, di atas dagu namanya jenggot. Wahwa mustama'ul lahyaini. Apa tuh dagu? Tempat berkumpulnya dua tulang rahang. Rahang sini ya, yang kanan, yang kiri. Kumpulnya sini, dagu.
Ya. Wa idarin dan idar. Ngaji dulu supaya azami itu ngatin bulu cadik. Bulu cadik. Bukan brewok, bukan bulu cadik. Bukan kuping ini nih. Ya, kalau dia ada botaknya sini, ada sini nih. Rambut halus ini nih. Bagian dari muka tuh. Bulu cadik biasanya tuh anak-anak yang muda belia. Ya, ini bulu cadik, bukan kuping ini. Ya. Apa tuh azari wa idarin wa huwa mana bata alal azmil muhajiril udhuni. Itu rambut bulu yang tumbuh di atas tulang al muhadi yang berjurusan. Ngaji sama beliau bacanya berjurusan, baca sejajar gitu. Sekarang karena jurusan yang sejajar dengan telinga. Ini telinga nih. Di sini di depannya sini nih. Ini bulu halus ini nih. Di bawahnya ada brewok namanya nih. Atau cambang tuh brewok tuh cambang. Terus bawahnya ada jenggot. Benar enggak? Jadi atasnya nih. Sejajar sama kuping sini nih. Ya, ini bulu cadik namanya. Wajib kena air tuh muka dia. Ya. Wa aridin. Ini nih cambang atau brewok nih. Ini nih. Di bawahnya. Jadi brewok antara idar dengan lehya. Namanya arid. Dia melintang tuh. Tengah-tengah antara idar dengan jenggot namanya arid. Cambang atau brewokan sini nih. Apa arid? Wa huwa man hatta anhu ila lihyati. Itu rambut yang turun tuh anhu daripadanya idar tuh. Daripada idar ya sampai kemana? Ila lihyati sampai jenggot. Nah, jadi itu arid sampai ke jenggot. Ya, ada jenggot, tengah-tengahnya namanya arid, di atasnya namanya idar. Ya. Wa minal wajhi dan bagian dari muka itu humratus syafataini, merah dua bibir atas bawah. Ada yang hitam nih, merokok mulu berhitam bibirnya tuh. Kalau yang merah tuh perempuan-perempuan Arab tuh, memang laki-laki Arab tuh bibirnya merah. Ada yang kita pakai lipstik laki-laki, lagu banget. Jadi bencong mulu ya. Ada tuh yang merahin bibir, laki-laki pakai juga. Iya biasa-biasa aja, yang alami aja udah, ya enggak. Mau kemana sih lu? Belagu-belagu banget begituan. Jin merah dua, itu bagian dari muka tuh. Wa maudhi'ul ghamami. Wa maudhi'ul ghanami. Dan tempat ghamam. Tempat jambul tuh ghamam tuh. Ya. Tempat jambul. Yang orang dulu ngaji begitu. Tempat jambul itu. Ya. Bahasa tuan guru kita begitu tuh, ngaji tuh. Tempat jambul. Apa huwa mana baca alaihi sya'ru. Sesuatu tuh rambut yang tumbuh di atasnya. Ya, di atas tempat itu asy'aru, rambut, minal jabhati, dari wilayah jidat. Ini nih. Di sini tumbuh rambut nih di jidat nih. Ya semangat tompel gitu ya, tapi enggak tumbuh aja sini nih. Namanya model gomang. Di jidat tumbuh rambut. Bagian dari muka. Ya. Duna mahallit tahdib, bukan tempat yang dibuang. Alal as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Tahu tahdib? Nih dari sini nih. Dari sini nih dibuang nih, biasanya tuh orang Arab. Perempuan tuh supaya mukanya lebar gitu. Kalau mukanya lebar kan cakep tuh perempuan. Kalau mukanya sempit gitu, kecil gitu ya, jelek. Mukanya kecil banget. Kayak unyil gitu. Dari sini nih dikerok sini nih. Kerok sampai ke sini ke tengah telinga nih. Namanya maudhu tahdib nih. Itu bukan bagian muka itu. Paham ya? Kayak ini apa? Cina tuh, Qianlong, itu kan ya.
Kan dikerok nih kan ya, mukanya lebar nih dikerok. Dibotakin nih, botak sampai sini nih. Dikerok biar lebar mukanya. Itu bukan muka itu, alal asahi menurut pendapat yang paling sahih yang mu'tamad yang masuk. Ya. Wa huwa tumalu tahdhib mana bata alaihi sya'rul khafifu baina ibtida'il izari wan naz'ati. Itu sesuatu yang tumbuh di atasnya, sesuatu itu sya'rul khafif. Ya, bulu yang ringan, yang halus. Kalau tahdhib tuh. Ya, yang ringan bayanab tida'il izari di antara izar wan nazati di antara nazah. Mana nazah? Nazah itu ini. Bahasa kita apa sih nazah? Cula. Cula sini nih. Tuh. Yang ada kosong sini cula namanya tuh. Kan botak sini nih cula. Ya kan? Kanan kiri tuh nazah. Paham ya deh? Yang menjorok ke dalam sini nih, tuh. Ya kan, yang ke dalam sini nih. Kanan kiri namanya cula. Gitu ya. Jadi mana baca alai sya'rul khafif, sesuatu yang tumbuh di atas ma itu rambut yang agak lebat, yang tipis tuh, yang ringan. Bayan abtida ila izari di antara tadi cetung wan nazati dan cula. Kanan kiri. Ya. Waduna watadil uzuni wan nazata ini, dan bukan pentil kuping. Nih namanya watat nih. Pentil kuping dia masuk. Tapi dia masih dibasuh nih. Imba bila timul wajib bila bi fawa wajib. Nah, kita nggak tahu tuh basuh kan, apa kenapa ke muka kita lebih jadinya. Paham nggak? Di kuping. Wan nazata ini dan dua cula. Dua cula nggak masuk. Ya. Cula sini nih, ke atas sini nih, menjorok ke dalam itu. Ini. Ya kan? Membotak sini ke dalam nih, kanan, kiri gitu. Itu bukan. Itu bukan bagian dari muka ya. Wahuma bayadhani yaktanifani nasiyatan. Dua cula itu bayar dua putih tuh. Yang kalau putih orangnya, kalau yang hitam ya hitam. Ya kan, orangnya hitam ya hitam berarti. Pas orang putih tuh. Ya, Uma bayadhani keduanya dua yang putih yaktatifan yang meliputi keduanya anasya akan ubun-ubun. Ubun sini nih. Ya kan, di sini nih. Ya kan? Umum tengahnya. Wa mau diusolai, dan tempat botak, soalnya itu dia bukan wajah nih ya, tempat botak yang profesor tuh di jidat atas kan botak tuh, itu enggak. Apa tuh tempat botak itu? Wahwa ma bainahuma, itu sesuatu yang ada di antara keduanya, di antara dua cula tadi. Ya, kan cula sini nih, sini. Di tengah-tengah botak sini nih. Ya kan? Di cula kan sini. Kanan kiri, tengah-tengahnya botak. Idan hasara, apabila rontok daripadanya itu ya anu matu oleh rambutnya rontok. Nah, dia juga bukan bagian dari wajah. Ya, kepala tuh maksudnya tuh. Ya, tempat yang botak. Wa yusannu ghaslu kulli ma qila innahu laisa minal wajhi. Dan disunahkan membasuh tiap-tiap sesuatu yang dikatakan orang bahwasanya dia itu bukan bagian dari wajah. Ada yang bilang wajah, ada yang bilang bukan. Enggak? Maksudnya dibasuh supaya keluar dari khilaf. Al-khuruj minal khilafi sunnatu.
Dia bilang ini bagian dari wajah. Oh, dia bilang bukan, sunat kita basuh. Benar nggak? Dia bilang bagian dari wajah. Dia bilang wajah. Kalau begitu sunat kita basuh supaya keluar dari khilaf, supaya kita nggak diomelin, nggak boleh kesalahan sama orang yang mengatakan dia bagian dari muka. Sama kita bukan, sama dia masuk muka, sama kita basuh juga, sunat kita basuh supaya nggak disalahin sama dia tuh pendapat itu. Mereka dia mengatakan khurujun minal khilaf keluar dari khilaf hukumnya sunnah. Seperti ini nih, seperti apa, tempat yang botak sini nih, itu ada yang bilang bagian dari wajah dia, sama kita kan bukan. Yang botak nih kepala, ya sini nih ubun-ubun di atas kan botak nih, ya kan, karena ada rambut sini nih, ada botak gue. Ya kan, ini botak sini yang profesor nih, itu kan kepala. Ada orang mengatakan bagian dari wajah, sama kita jadi sunat kita basuh tuh, ya kan. Sunat. Atau tadi tempat ini yang dipotong sini yang cetungan sini, ya, itu kan, audio tahdib tuh, atau nasa antara yang culak ke dalam sini nih, itu kan culak bagian dari kepala itu, ya kan. Ada bilang tuh wajah, sama kita jadi sunnah, supaya kita keluar dari khilaf. Wa yajibu ghaslu zahirin wa batinin wa yajibu ghaslu zahiri wa batini kullin. Wa yajibu ghaslu zahiri wa batini kullin, dan wajib basuh yang zahir dan yang batin, yang dalam tuh, tiap-tiap sesuatu daripada rambut-rambut, bulu-bulu yang terdahulu yang disebut itu. Kumis, jenggot, kumis, bulu mata, alis, anak jenggot, ya kan, terdahulu. Wa in kasufa, sekali melebat. Kenapa? Dalamnya, batin dalamnya tuh, bebas juga. Linudratil kasafati fiha, karena jarang lebat padanya tuh. Kumis sekali lebat kan jarang kumis lebat begini. Bukan ada juga sih. Alis lebat ada nggak? Ada juga, kayak cowok solim ya, alisnya panjang. Cuma jarang yang gitu. Jalannya mesti digituin tuh, ya kan? Lebat. Ya, pihak ada bulu-bulu itu. Labatini kasifin li kalabatini kasifi lihyatin wa adi. Tidak wajib membasuh bulu yang lebat bagi jenggot, rambut yang lebat, bulu yang lebat jenggot, dan yang cambang tuh atau brewok. Itu wajib. Ya. Ini masing-masing ada hukumnya tuh. Ya kan? Ada hukumnya. Kalau yang jenggot yang lebat tuh, jenggotnya yang lebat tuh, kira-kira kalau kita ngomong sama dia tuh nggak kelihatan tuh bulu kulit yang nggak tembus, kealingan sama bulunya lebat. Atau berewokan sini kan ya, tambang ini berewokan di sini. Nah itu nggak wajib dalamnya, luarnya gitu tuh, ya kan. Tapi sunat disangsot tuh di bawah tuh, sunat dikenain dalamnya. Apa dia? Sunat dikenain dalamnya, kulit dalamnya tuh, tapi nggak wajib. Ya. Jadi kalau yang punya jenggot beruntung, berdua pahala. Yang punya jenggot, kalau punya jenggot ada dua pahala, ada pahala wajib, ada pahala sunat. Kalau jenggotnya jarang kayak saya ini wajib ini, dapat pahala wajib saya. Kalau yang lebat, sunat gini, ya kan, dapat pahala sunat. Alhamdulillah. Dulu ada tuh orang jenggotnya cuma selembar gitu ya, zaman Nabi. Cungkring namanya itu. Jenggotnya selembar ini panjang gitu. Nabi ngeliat tersenyum Nabi ketawa. Itu orang salah paham, misalkan yang ngetawain.
Dia salah paham, Nabi jenggot gua satu diketawain lagi. Pahamnya begitu, padahal sih Nabi nggak begitu. Mana ada begitu, enggak kan? Rasulullah Nabi. Besok kan dicukur sama dia. Dicukur satu. Dicukur Nabi tanya, nggak boleh dicukur ente. Habisan kau ngetawain, mesem-mesem ngapa sih? Ente kagak paham. Aneh ngeliat tuh ada bidadari gelantungan di situ tuh di jenggotnya tuh yang selembar tuh. Bidadari gelantungan, ente kagak lihat. Nabi senyum tuh. Senyum ngeliat bidadarinya, bukan ngeliat jenggotnya selembar begitu. Ya, ini punya jenggot biar aja sunat tuh. Kalau di Saudi tuh orang yang punya jenggotan naik pangkatnya cepet ya. Ini kalau yang nggak jenggot tuh bukan laki-laki. Laki-laki tuh yang berjenggot, yang tulen. Walaupun dikit biar aja udah, daripada kagak sama sekali. Kalau di muka tuh orang cepet naik pangkat yang jenggotan. Kalau yang mau jenggot yang pangkatnya lama. Labat ini kasih filih yatin wa tidak bagian dalam ya yang lebat ya daripada jenggot dan arit cambang atau brewok. Wal kasifu ma lam tural basharatu min khilalihi fi majlisit takhatubi urfan. Apa sih yang namanya lebat? Gitu kan? Yang disebut lebat itu malam turo, sesuatu yang tidak nampak, kulit nggak kelihatan tuh. Min khilalihi, dari celah-celah wajah tuh, ya. Khilali asnani itu, dari celah-celah wajah nggak kelihatan. Fi majlis takhatub, di majlis takhatub, di majlis ini percakapan itu kita berhadap-hadapan begini nih, nah kulitnya gak kelihatan tuh ya, berarti lebat. Kalau kulitnya masih kelihatan berarti masih jarang itu, masih kena ke dalam tuh. Urfan menurut uruf, menurut adat. Wa yajibu ghuslu ma la yatahaqqaqu ghuslu jami'ihi illa bi ghuslihi. Dan wajib membasuh sesuatu yang tidak yakin membasuh seluruhnya, melainkan dengan membasuhnya. Jadi kalau nggak yakin, seperti dagu nih. Kita kan nggak yakin, nggak lihat ini. Sampai belum air sini, betul nggak? Nah, makanya lebihin ke bawah tuh itu tuh. Mau jenggot, lebihin. Ya, sebenarnya bukan muka ini, bau dagu nih. Ini nggak kelihatan dia ngomong tuh nggak bau dagu. Nah, tapi kalau dia nggak dibasuh bawahnya, wudunya nggak sempurna. Nah, masuk kaidah li'annahu ma la yatimul wajib illa bihi fa wajibun. Karena bahwasanya sesuatu yang tidak sempurna yang wajib, melainkan dengan sesuatu itu wajib menjadi wajib tuh. Asalnya membasuh bawah jenggot nih, dagu nggak wajib. Tapi kalau nggak dibasuh muka nggak sempurna, maka membasuh bawah jenggot hukumnya wajib. Bawah dagu sini nih, bawah dagu. Alhamdulillah. Rambut ini kayaknya, kamu mau dipasin aja begini. Lebihin ke atas rambutnya. Rambut kan bukan bermuka, ya kan? Karena yang itu sebagian rambut, gitu. Ya dilebih-lebihin, biar aman. Ini rokobah sini nih. Nih, ini kena nih rokobah. Wasalisuha dan yang ketiganya dari fardu wudu ghuslu yadaini, membasuh dua tangan, min kaffaini, dari dua telapak tangan, wa zira'aihi, dan dua hastanya, gitu ya.
Kalau yang namanya tangan dari ujung sampai ujung tuh tangan nih. Tangan dari sini nih, habis ini tangan. Ya kan? Ini namanya kafun, batinul kaf. Ini namanya dhahrul kaf. Ini asabi. Ya kan? Namanya kafun ya, batinul kaf. Ini namanya apa nih? Namanya adud, namanya sa'id. Ini namanya hasta, ziro. Macam-macam itu. Ini mesti hafalin tuh kosakata tuh. Sini ziro apa ini nih? Dari ujung ke sini ziro. Ya. Dan dua zironya, dua hastanya. Kanan kiri. Kalau wudu dari bawah ke atas gitu. Kita kan atas ke bawah ngurujugin. Tuh ya. Fatul faksilu aidikum ilal marafiq. Kalau ila kan goyah itu sampai sini. Jadi dari sini mulai itu ke atas. Kita begini ke bawah. Ya. Khilaf sunnah itu. Bikul limir fakir dengan setiap dua sikutnya. Nah, sikutnya kenain tuh. Imam Ghazali dilebihin tuh di kitab Ihya ini nih. Ya. Biar segini. Lil ayat kana ayat. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi, dan wajib membasuh semua apa yang ada di tempat yang wajib. Min sya'rin, daripada rambut yang zahir yang batin tuh, walaupun lebat, kecuali jenggot sama arit. Wa dhufrin kuku, punya panjang, wa intola sekalipun panjang, punya panjang tuh, dibasuh. Ya. Habis ya. Far'un dan sebuah far'un. Cabang masalah. Lau nasiya lum'atan, jikalau melupakan orang yang wudu itu, lum'atan, satu bagian yang kecil tuh. Tangan tuh ya. Tangan sedikit tuh nggak kena air pokoknya. Cuma tuh bagian yang sedikit. Ada anggota badan, anggota yang wajib dibasuh tuh. Jadi lupa. Melupakan. Panugas salat, lalu terbasuh itu lum'atan itu fitasrisin di saat menigakkan. Jadi jawabnya belum ada nih, ya kan? Satu kasus tuh, satu kasus. Kasus yang kedua, itu menigakkan tuh yang kedua, yang ketiga maksudnya tuh, tahu ya? Waktu basuhan pertama nggak kena, basuhan yang kedua kena, tahu ya? Tadi tuh yang kecil segini nih, yang ketiga kena. Taslis dong. Awiyadati wudu'in nisyanin lahu, atau terbasuh yang belum kena tadi bagian yang kecil, ya, terbasuh fi adati pada mengulang wudu nisyanin karena lupa lahu bagi wudu yang pertama tuh. Dia udah wudu nih, udah wudu, waktu wudu yang pertama nggak kebasuh tuh, dia wudu lagi, dia lupa, perasaan dia belum wudu. Betul nggak? Dia wudu yang kedua dia lupa, perasaan dia belum wudu. Kalau sudah, dia wudu lagi yang kedua. Terbasuh tuh sama yang kedua, wudu yang kedua. Tahu ya? Itu dua kasus tuh. Bagaimana hukumnya? La tajdidin wahtiyatin, bukan wudu yang tajdid. Yang tajdid nggak jadi tuh. Tajdid wudu tuh, dia udah wudu nih, yang pertama. Wudu yang pertama ada segini nggak kena air deh. Ya wudu lagi yang kedua, nih tajdid nggak jadi tuh. Walaupun tajdid dia kena, nggak nambel. Waktu tajdid kena tuh, ya kan? Waktu tajdid kena, itu nggak bisa nambel tuh. Paham dia? Nggak jadi. Wahtiyatin atau wudunya ihtiyat. Ya ragu nih, batal belum ya? Wudu jadi ihtiyat Pas ihtiyat kena tuh yang ini yang bagian kecil tadi, tuh nggak jadi tuh. Paham tuh? Tapi syarat jangan wudu tajdid, jangan wudu ihtiyat. Ajza'ahu. Nah, jawabnya tuh. Jawabnya tadi tuh, law nasiya lum'atan fan ghasalat fi tasrisin ajza'ahu. Law ikan au i'adati wudu lahu ajza'ahu kita. Maka basuhan tadi memadai bagi orang tadi itu yang lupa
membasuh bagian tadi itu ya, yang kecil tadi. Ajaza itu baiknya itu iksal ya. Ajaza inrisal itu, ajaza inrisal memadai basuhan tadi itu, basuhan yang meninggalkan atau basuhan yang di wudhu yang kedua kan dia lupa. Oh akan orang tadi itu yang lupa ya, yang melupakan basuhan yang kecil tadi. Betul. Tapi jangan lihat tajdid atau ihtiyat, itu nggak jadi tuh, nggak bisa nutup, nggak bisa nambel. Walaupun kena, nggak jadi, ya. Warabi'uha dan keempatnya dari fardu-fardu wudu masu ba'di rasihi, menyapu sebagian kepalanya. Karena terculak sini, terculak kepala tuh ya, kalau terculak kan tidak ada rambut ya, orang botak ya, jadi nah usah aja, boleh kulitnya boleh rambutnya. Ini Pak terus sebagian kepalanya nih. Wal bayadil ladzi wara al udhuni dan bagian putih itu yang ada di belakang kuping sini nih, kuping belakang sini nih. Ya, ini sini nih, bagian kepala nih. Ya. Jadi udah. Ya, sedikit. Namanya anggota kepala. Kulitnya jadi itu. Basharin apa kulitnya, ausanya atau rambutnya. Padahal dia. Padahal dari bajrok situ. Itu kulitnya atau sebagian rambutnya, fi haddihi, rambut yang ada di batasan kepala. Rambut yang di kepala, kalau rambutnya gondrong panjang itu ya, yang di ujung kekesah tuh rambutnya panjang ini sampai ke pundaknya sini rambutnya, yang pundak disambung gitu, agak jadi. Punya rambut yang tumbuh di sekitar kepala sini, kepala nih. Kalau enggak ada orang rambutnya panjang, orang ini orang Afrika, rambutnya kayak kismis itu ditarik panjang tuh, serot panjang, dilepas tlung balik lagi ke per gitu. Jadi bintir-bintir di kepalanya. Nah kalau basuhnya mesti dalam itu, colok itu ke dalam tuh. Bukannya atasnya doang kagak jadi. Oh kalau ditarik dia panjang ini tuh. Betul nggak? Hanya mesti dalamnya gitu itu. Ya. Ya rambut yang di atas kepala. Aduh, teleponnya. Loh, salam. Ya, ntar tadi transfer. Ya, ya. Salam. Walau ba'da sya'ratin, walaupun sebagian rambut. Jadi juga tuh. Selembar. Wahidatin, satu lembar. Jadi itu. Ya, lil ayati kana ayat. Selembar, satu lembar itu. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, al-Baghawi ya, Syafi'iyah. Tapi mendapat lemah nih, Baghawi ya, lemah. Yang bagi seyogianya gitu ya. Allah ijzi'a aqallu min qadri nasiyati, bahwa tidak memadai kurang dari sekedar ubun-ubun. Ini ubun ini. Ya, jadi segitu tuh, jadi banyak juga rambutnya tuh. Ini nih. Rambut lemah nih. Jadi menyapunya tuh jangan kurang dari sekedar ubun-ubun, rambut di ubun-ubun tuh. Ya. Wahia, dan itu ubun-ubun ma bainan nas'ataini, sesuatu yang ada di antara dua culak. Kanan kiri tuh tengah-tengahnya ubun-ubun sini nih. Jangan kurang dari segitu. Ini lumayan berapa lembar ini?
Bisa puluhan ini. Banyaknya. 10 ya. Ya kan? Nah, itu pendapat dhaif itu mah. Ya, pendapat dhaif. Ya, menyalahi ijma itu. Ya enggak apa-apa. Saya tahu aja. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kata dia nih, karena Nabi SAW lam yamsah aqalla minha. Nabi tidak pernah menyapu kurang dari segitu. Itu sekedar ubun-ubun tuh. Wahua, dan dia nih tidak memadai tuh menyapu kurang dari ubun-ubun rambutnya tuh. Itu riwayat an Abi Hanifah, Abi Hanifah rahimahullah taala. Wal masyhur anhu, dan yang masyhur, kalau yang masyhur tuh anhu dari Abu Hanifah, wujubu masyhur, wajib menyapu seperempat kepala. Seperempat segini nih Abu Hanifah, kepala nih bagi 4. Kalau kita kan cuma colok ini jadi tuh selembar yang seperempat sini. Kalau Maliki semuanya tuh berbelakang. Kalau itu nggak sah dia. Ya. Abu Hanifah. Allah alam sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an